Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga saya bisa membuat video ini. Perkenalkan, nama saya Winda Pakaya, NIM 22141133 dari kelas Ekonomi Syariah D semester 2 dari kelompok 3. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah kami dari kelompok 3 yang berjudul Karakteristik dan Rancang Bangun Ekonomi Islam. Materi pertama, keberadaan ekonomi Islam. Keberadaan ekonomi Islam dianggap menjadi seperangkat prinsip ekonomi alternatif yang menentang sistem ekonomi yang berlaku. Kita tidak dapat memahami pengertian dari ekonomi ini tanpa memahami prinsip-prinsipnya. Dimensi penting yang perlu dipahami di sini adalah prinsip ekonomi. Dalam ekonomi tradisional, kita mengatakan bahwa sistem ekonomi kapitalis, prinsip ekonomi adalah pengetahuan. Tetapi dalam ekonomi tersebut, prinsip-prinsip ekonomi adalah produk pengetahuan yang sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kedudukan hukum Islam di Indonesia sangat yuridis konstitusional sebagaimana tertuang dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang pertama, di negara Indonesia mungkin tidak ada atau mungkin tidak ada hukum yang berlaku yang bertentangan dengan aturan agama yang berlaku bagi pemeluk agama di tanah air kita. Selanjutnya, negara wajib melaksanakan syariat dari semua agama yang berlaku di Indonesia. Jika untuk menjalankan syariat dibutuhkan bantuan kekuasaan negara, artinya negara wajib mengatur dan menegakkan hukum yang bersumber dari ajaran agama. Selanjutnya, syariah yang tidak membutuhkan otoritas negara untuk melaksanakannya karena dapat dilakukan secara individu oleh masing-masing pemeluk agama yang bersangkutan menjadi kewajiban pribadi pemeluk agama itu sendiri untuk menjalankan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Karakteristik ekonomi Islam. Adapun karakteristik ekonomi Islam dapat kita pahami dari prinsip-prinsip dasar ekonomi menurut Umer Chapra. Yang pertama, prinsip tauhid yang merupakan fondasi keislaman dalam Islam, yang menekankan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sia-sia akan tetapi memiliki tujuan, di mana tujuan tersebut memberikan signifikansi dan makna pada eksistensi jagat raya, termasuk manusia sebagai penghuninya. Selanjutnya itu prinsip khilafah yang mengingatkan status manusia sebagai khalifah di bumi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat berperan efektif dalam menjaga dan melestarikan apa yang telah Dia ciptakan. Implikasi dari prinsip ini antara lain persaudaraan universal, sumber daya adalah amanah, gaya hidup sederhana, dan kebebasan manusia. Yang terakhir, prinsip keadilan, yang dimana merupakan salah satu misi agama Islam, yang berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan pokok manusia, sumber-sumber pendapatan yang baik, distribusi kekayaan yang merata, serta pertumbuhan dan stabilitas. Dalam al-mawsu'ah al-ilmiyah wa al-amaliyah al-islamiyah yang dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Firman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 284 dan Quran surat Al-Maidah ayat 17. Sebagai suatu konsep nilai rabani dan insani, ekonomi Islam memiliki beberapa karakteristik khusus dibanding ekonomi konvensional dan sistem ekonomi lainnya. Berikut karakteristik ekonomi Islam menurut Prof. A. Qodri Aziz, PhD, dalam bukunya Membangun Fondasi Ekonomi Umat. Yang kedua, manusia adalah khalifah atas harta miliknya, sesuai dengan firman Allah pada Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Yang dapat disimpulkan bahwa semua harta yang ada di tangan manusia pada hakikatnya milik Allah, kan tetapi Allah memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkannya. Rancang bangun ekonomi Islam. Sistem ekonomi adalah satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan terhadap produksi dan konsumsi dalam suatu daerah atau wilayah.
Sistem ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik atau penerapan ilmu ekonomi yang di dalam perilaku kehidupan sehari-hari bagi setiap individu, keluarga, kelompok masyarakat, ataupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam atau sunatullah. Pada umumnya, sistem ekonomi didasarkan pada pemikiran, konsep, atau teori-teori tertentu yang diyakini kebenarannya. Menurut Gregory N. Stewart, elemen kunci dari suatu sistem ekonomi adalah yang pertama hak kepemilikan, yang kedua mekanisme provisi informasi dan koordinasi dari keputusan-keputusan, yang ketiga metode pengambilan keputusan, dan yang terakhir sistem insentif bagi para pelaku ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam akan mencakup kesatuan mekanisme dan lembaga yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan pemikiran dan teori-teori ekonomi Islam dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Bagian ini akan memberikan penjelasan secara garis besar bangunan dari sistem ekonomi Islam, sehingga akan didapat gambaran secara menyeluruh tentang elemen-elemen dalam perekonomian Islam, pelaku-pelaku ekonominya, serta bagaimana sistem ekonomi Islam beroperasi. Prinsip-prinsip dasar dalam rancang bangun ekonomi Islam. Beberapa prinsip tersebut secara umum dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nilai-nilai universal, prinsip-prinsip derivatif, dan akhlak, yang dimana masing-masing bagian ini yang nantinya membentuk sebuah bangunan yang menjadi prinsip dalam ekonomi Islam. Yang pertama, nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal ini merupakan teori dalam ekonomi Islam dan menjadi fondasi atau landasan dalam ekonomi Islam. Yang dimana menurut Adi Warman Karim, ekonomi Islam dibangun di atas 5 nilai universal Islam, diantaranya ilahiyah atau ketuhanan, al-adl atau keadilan, an-nubuwah atau kenabian, al-khalifah pemerintah, dan al-ma'ad keuntungan atau hasil. Yang kedua, prinsip-prinsip derivatif. Prinsip-prinsip derivatif ini merupakan tiang penyangga dalam bangunan ekonomi Islam yang berisi prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. Prinsip ini terdiri dari 3 prinsip, diantaranya kepemilikan multijenis atau multiple ownership, kebebasan berusaha atau bertindak, freedom to act, dan keadilan sosial, social justice. Yang terakhir yaitu konsep akhlak. Selain nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sudah disebutkan di atas, rancang bangun ekonomi Islam juga memerlukan sebuah atap yang menjadi payung besar untuk kelangsungan sistem ekonomi Islam dan memayungi semua nilai dan prinsip tersebut. Menurut Adi Warman, konsep itu disebut dengan istilah konsep akhlak ekonomi Islam. Akhlak inilah yang memperoleh posisi paling tinggi, sebab tujuan Islam dan tujuan dakwah para nabi adalah untuk menyempurnakan akhlak umatnya sehingga bisa dipegang menjadi pedoman dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi dan bisnis. Baiklah, itulah presentasi saya dalam makalah yang berjudul Karakteristik dan Rancang Bangun Ekonomi Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.